Kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia tidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis loh di prakata itu, pasti. Kalau enggak ya maling kundang. UGM nggak bisa jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, Sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Risma nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu. Itu jelas banget kegelapannya. tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli. Jangankan Bapak, saya aja dari UGM aja mengatakan palsu. Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Nama mantan rektor yang lain, ya saya izin untuk tidak menyebutnya, tapi saya ketemu langsung dengan beliau ya pada saat sawalan kagama kemarin. Bongkar semuanya, bongkar. Bismillah, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Curhat Terupdate. Kali ini Royce Royal Skakmat Andi Aswan soal polemik ijazah palsu dengan menantang UGM ganti pengadilan. Tidak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau saya sangat ingat Bang Karni, dulu pembimbing saya namanya Pak Budi Sayoga, ya dosen yang ada itu, dan bahkan dekan Visipol UGM waktu itu masih belum profesor waktu itu, masih Pak Dr. Ikhlasul Amal. Akhirnya menjadi profesor dan menjadi rektor. Siapa rektornya? Mungkin salah Bang Karni kalau kita mahasiswa asli Bang Karni. Dan itu bangga kita. Oh ini nggak apa-apa nih, tadi saya waktu sebelum acara ditanya sama Bang Andian, itu pakai kaos apa? Nah ini Bang Karni. Bangga kalau UGM tuh kita bangga Bang Karni. Kami keluarga besar alumni Universitas Gajah Mada. Wah, bangga. Ijazah bangga disebutkan. PIN bangga. Kok ada mahasiswa yang malu-malu mengasihkan. Bahkan kalau perlu UGM kita desak Bang Karni. University Rotterdam saja itu berani atau dengan bangganya masang ijazahnya salah satu proklamator Bung Hatta. Harusnya UGM bangga dong. Provening, kemudian itu masang Mas Haris, masang dong ijazahnya Jokowi kayak apa gitu. Nah itu nanti akan banyak yang menganalisa pasti gitu loh. Wah ini hurufnya Times New Roman gitu. Makin hebat lagi nanti pasti Bang Karni. Ada kawan-kawan dilaporkan kemana? Hari ini? Iya. Jadi ketika dilaporkannya enggak, tapi saya baca ada di breaking news tadi. Iya, ke Polda, ke Mabes. Saya mohon maaf Bang Karni, karena saya di jalan barusan aja di luar kota, saya hanya melihat breaking newsnya gitu. Mungkin nanti Bang Silverster lebih tahu. Polres Jakarta Pusat, terima kasih Bang Silverster. Nah itu, jadi kita jawab tantangan itu Bang Silverster. Nanti kita buktikan dengan fakta. Ya, lokus delikti ada, jadinya Jakarta Pusat. Iya, padahal UGM itu ada di Jakarta. Tapi ada kan ngomong. Ya, karena ngomongnya di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Ngomongnya di YouTube ya. YouTube itu ada di mana-mana Bang. Ya udah gak apa-apa. Biar nanti masalah hukumnya. Itu Bang Karni. Bang Roy bisa tanya nggak? Boleh tanya ya? Iya memang giliran ada. Silakan Pak Andi. Bukan, saya bukan alumni UGM, tapi saya ingin mengetahui apakah Pak Kasmijo itu dosen pembimbing akademik? Kasmujo itu Pak dosen. Sepengetahuan saya mungkin ada dua ya. Ada dosen untuk skripsi, pembimbing skripsi, ada dosen akademik. Kalau saya melihat Pak Ahmad Sidho dosen pembimbing skripsi, Pak Kasmujo pembimbing akademik. Saya minta konfirmasi apa itu betul. Ya, jadi Pak Kasmujo itu pada diwawancara langsung oleh Pak Jokowi tanya, Pak ingat nggak berapa kali saya bolak-balik? Nah, ini saya nggak penekanannya, apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Ya. Enggak, ini saya mau tahu di UGM itu ada seperti itu nggak? Saya bukan mahasiswa kehutanan Pak Andi. Enggak. Dan yang jelas nama Pak Kasmujo saya nggak tahu ini secara general loh. Nggak boleh dong. Secara general. Ya. Bang Roy kan dari Visipol. Ya. Waktu menyusun skripsi. Ya. Bang Roy lulus tahun berapa? Saya lulus 91. 91. Ini di bawah 90 berarti. Ya, itu 85. Apakah ada perubahan akademik? 85 kan? Ya, apakah ada perubahan? Ya. Ini kan dikatakan. Nggak ada. Standar sama. Ada dua pembimbing akademik. Pak Kasmujo ada pembimbing skripsi. Betul. Waktu saya. Bang Roy. Ada. Dua juga kan? Dan dua-duanya saya tulis. Ya, kalau saya artinya begini, Pak Kasmujo itu pembimbing akademik, confirm ya? Enggak. Confirm? Karena Jokowi pada saat wawancara tahun 2017 di kampus itu, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik pulang. Bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Berarti dia. Makanya saya minta konfirmasi. Ya kan benar ya, berarti ada dua dosen. Ada. Di UGM. Tapi yang jelas gini Pak Andi. Adalah dosen pembimbing akademik. Yang kedua adalah dosen pembimbing skripsi. Yang jelas
Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia tidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau ini- enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Mestinya informasinya memang dari pihak UGM ada. Ya, UGM nggak bisa jawab. jangan bilang nggak ini, bisa guys. jawab. Sudah dipastikan beredar, maka kami tantang sekalian. Sekali lagi, Bang Riz mau nantang, saya nantang. UGM publikasikan pertemuan selama 1 jam lebih itu. Nah, Jadi itu jelas ini. banget kegelagapannya para dosen itu. Kemudian teman-teman kita tanya, mana fotonya? Kemudian ketika dia ada fotonya, lah ini foto apa gitu. Terus malah dibalik, kesannya saya udah memeriksa. Belum, saya hanya melihat foto itu. Melihat tuh nggak memeriksa lain. Jadi banyak dibolak-balik. Kalau rekaman 1 jam itu diputar utuh di YouTube kan, itu akan ketahuan, semua bisa lihat. Apa yang kami debatkan selama 1 jam bahkan dengan undang-undang keterbukaan informasi soal bukti-bukti itu. Itu Pak Andi. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya. Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya, Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. betul. Ya. Hmm. Tapi yang jelas, kalau Bang Roy mengatakan bahwasanya itu palsu, kita mengatakan asli. Karena kita berdasarkan satu institusi. Institusi yang memang luar biasa, yang juga adalah Pak Andi, universitas dari Bang Roy. jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli. Dasarnya Begini apa? Bang Roy, Saya pegang dasar saya adalah primary evidence. dasar saya adalah ini adalah institusi besar. Ya, Apa? tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, Iya, gitu kan? Tidak mungkin. Ya, justru itu. apa yang dia lakukan adalah kebenaran yang terjadi loh. Ya, dan itu diakui oleh rektor sendiri, Ibu Afi, ya kan? Bahwa ini ada Nama benar rektor- alumni saya. Nama rektornya aja salah. Loh. Profesor Dr. Ova Emilia. Ya, Salah kan? salah kan masalah ini kan slip tang. Bang Roy kan sering juga slip tang. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Lah saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah, ya kan PSI. Saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova juga boleh kok. Enggak boleh. Kalau itu nggak Bisa nama orang, saja kan? nama orang nggak boleh salah. Nah, saya slip tang. Error. Saya slip tang. Hukumnya error in Iya, persona. saya slip tang. Ya, Oke, oke. saya minta maaf untuk itu. Terima Tapi kasih. yang jelas ya, sebagai institusi itu institusi besar loh. Iya. Ya, banyak menteri bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM. Saya Justru bangga itu. Justru Anak itu. saya lulusan Ya. dari UGM. Tapi mengenai ini, ya, saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Enggak lah. Justru alumnusnya inilah yang mengacak-acak UGM. Kami yang prihatin. Mantan rektor UGM saja, Profesor Sofyan Effendi, itu pun mempertanyakan. Ini harus jelas UGM sikapnya, jangan seperti ini. Nama mantan rektor yang lain, ya saya izin untuk tidak menyebutnya, tapi saya ketemu langsung dengan beliau ya pada saat sawalan kagama kemarin. Ya, beliau pun mengatakan maju terus Mas Roy, ini memang sesuatu Iya. terjadi. Bongkar semuanya. Bongkar. Ya saya bongkar. Itu Bang Andi. Jadi Ya. saya mohon izin Pak Karni, Pak Andi, selaku alumnus UGM asli, ya. Saya sekali lagi menyesalkan UGM mau terlibat ke dalam, kalau ini dikatakan sesuatu hal yang persekongkolan, ya. Sayang banget. Saya sayang kepada kampus saya cinta kepada mereka. Dan benar, saya bahkan kalau tadi sekali saya nggak mungkin salah dengan Prof. Ova, ya. Saya kenal betul personal dengan Prof. Ova, gitu. Beliau putra siapa? Beliau itu putri rektor juga UI, ya. Putrinya Prof. Zaini Dahlan, ya. Orang baik, tapi the right moment and the wrong time and the wrong Itu place. kan versinya dari Oh, Bang iya. Roy. Ya kan? Bisa saya Ya bilang. sah-sah saja mengatakan itu. Maka kan nanti kan diuji bisa. Ya, Ya. kita tunggu. Saya mendukung sekali itu Tunggu dilaporkan ya, ke guys. kepolisian. Jadi itu terang benderang, ya kan? Setuju. Tidak ada versi A, versi B lagi. Ya. Ya kan? Kita lihat aja itu nanti. Setuju. Baik, Oke guys, jadi justifikasi dari Pak Rio itu memang terlihat seperti provokasi di mata orang-orang yang tidak memahami tujuan beliau, yaitu untuk pembuktian kasihan saja sebenarnya. Tapi kali ini nama besar UGM benar-benar dipertaruhkan dalam kasus ini guys. Jadi sebenarnya apa susahnya? Mungkin dari Pak Jokowi itu tinggal untuk memperlihatkan saja ijazah aslinya. Urusan pasti akan selesai. Tapi mengapa Pak Jokowi terlihat
pilih-pilih dan membiarkan publik di luar sana ramai membahas isu ini yang tanpa ujungnya. Intinya tinggal tunjukkan ke publik ijazah aslinya. Kalau memang ada, baru Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dilaporkan karena dianggap memang mencemarkan nama baik. Jadi hal sepele kenapa harus diribetkan, guys? Jadi kalau menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.